Selama bulan Juli 2024, China dan Rusia sudah menjalani 2 kali kerjasama di bidang militer. Kerjasama pertama di matra laut yang bertajuk Joint Sea 2024. Latihan gabungan militer Rusia-China itu berlangsung selama 4 hari sejak 14 Juli 2024. Kemudian yang kedua, Rusia-China menguji kekuatan militer mereka di udara pada pekan terakhir Juli 2024. Dua latihan gabungan itu berlangsung setelah anggota NATO berkumpul di Washington, Amerika Serikat pada 11 Juli 2024. Meski latihan itu disorot oleh NATO, namun Kementerian Pertahanan China menegaskan bahwa latihan militer dengan Rusia itu tak bermaksud menyasar negara manapun. Lantas, bagaimana jalannya latihan militer China dan Rusia itu? Ini adalah penampakan latihan militer gabungan China dan Rusia di laut untuk kali keempat. Adapun sejak tahun 2021, militer China dan Rusia telah melakukan patroli maritim bersama secara rutin. Dalam patroli maritim bersama tersebut, Angkatan Laut China menerjunkan kapal perusak Qinchuan, kapal fregat Hengshui, dan kapal pasukan komprehensif Weishanhu. Sementara, Angkatan Laut Rusia turut menerjunkan kapal fregatnya. Dalam latihan itu, kedua militer melakukan sejumlah latihan berbasis tempur, seperti pengintaian gabungan dan penggunaan senjata dalam formasi campuran. Para perwira Angkatan Laut Cina menyampaikan bahwa mereka berhasil bekerja sama dengan militer Rusia dalam menghadapi cuaca buruk di lautan dan menyelesaikan misi. Komandan Armada Angkatan Laut Cina yang bertugas, Cheng Hesheng, juga menambahkan bahwa dengan adanya latihan gabungan yang berlangsung pada 14 hingga 17 Juli 2024 itu, tak hanya memperkuat angkatan bersenjata kedua negara, namun juga memungkinkan terjadinya pertukaran budaya Rusia dan China. 演练期间，中俄双方舰艇采取混合编组、交替指挥的方式，连续组织实施了联合侦察预警、实际使用武器等多项实战化演练，双方指挥所高效指挥，参演舰艇默契配合，克服了不良天气影响，展现了双方过硬军事素养，演练达到了预期训练目标。机组克服海上风浪大、海况复杂等不利因素，与俄舰机协同配合，快速发现落水目标，第一时间完成搜救任务。此次军事演习加强了中俄两国海军的军事交流、文化交流和了解互信。两国参演官兵精心组织、周密实施、密切协同，圆满完成全部预定科目演练，推动了双方务实合作的规范化和体系化。Tak hanya melaksanakan latihan militer di laut, angkatan bersenjata Rusia dan China turut mengadakan patroli udara bersama. Kedua angkatan udara itu melakukan patroli di atas perairan Laut Chukchi dan Bering serta Samudra Pasifik Utara. Dalam latihan tersebut, Angkatan Udara Rusia mengerahkan pesawat pembom rudal strategis Tu-95MS. Sementara, Angkatan Udara Cina menerjunkan pesawat pembom strategis Hun-6K. Turut terlibat pula pesawat Su-30SM dan Su-35. Saat melakukan latihan militer, 4 pesawat pengebom Rusia dan Cina itu sempat terdeteksi berada di atas perairan internasional dekat Alaska. Imbasnya, Amerika Serikat dan Kanada segera mengirim jet tempur mereka sebagai tanggapan. Komando Pertahanan Angkatan Udara Amerika Utara atau NORAD pun mengeklaim bahwa aktivitas militer Rusia dan Cina itu tidak termasuk sebagai ancaman. Adapun patroli udara Cina dan Rusia itu sudah berlangsung sejak tahun 2019
Dan ini adalah latihan angkatan udara kedua negara yang ke-8. Juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Zhang Xiaokang menyebut bahwa latihan gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara kedua angkatan udara. Zhang menegaskan bahwa latihan ini tak ada kaitannya dengan konflik internasional apapun yang saat ini tengah terjadi, termasuk perang Rusia dan Ukraina. 这是自2019年以来，两军组织的第8次空中战略巡航，进一步检验提升两国空军协作水平，深化两国战略互信和务实合作。此次行动不针对第三方，符合相关国际法和国际实践，与当前国际和地区局势无关。 Di tengah berbagai tudingan NATO kepada Cina dan Rusia soal persengkongkolan mereka di perang Rusia-Ukraina, kedua negara itu tak lantas mengendurkan kedekatan mereka. Nyatanya, Cina dan Rusia tetap melangsungkan latihan militer gabungannya dari awal hingga selesai. Lantas, apakah usai latihan militer Rusia dan Cina rampung, gesekan antara kedua negara itu dan NATO semakin memanas atau tidak? Simak lanjutannya hanya di kompas.com.